Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Ibu Ulia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi bermanfaat dan berkah. Kepada Ketua Kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Berdoa tenang, dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ketua Kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kabar kalian terlebih dahulu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Terlihat lemah sekali ya. Oke, jadi apabila Ibu bertanya kabarnya hari ini, silakan anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, terdengar sangat semangat ya. Sepertinya anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang silakan anak-anak melihat di sisi kanan dan kirinya, apakah ada sampah, kotoran, atau hal-hal yang mengganggu lainnya. Silakan untuk disingkirkan terlebih dahulu agar pembelajaran kita ke depan menjadi nyaman dan juga anak-anak bisa fokus. Selanjutnya, silakan anak-anak untuk menyiapkan alat tulisnya agar anak-anak bisa mencatat poin-poin penting yang akan Ibu berikan pada pembelajaran hari ini. Oh iya, Ibu juga mengingatkan bahwasanya di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan games evaluasi pembelajaran pada hari ini untuk mengukur seberapa besar pemahaman anak-anak pada pembelajaran hari ini. Oke, diingat ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya lagi, apakah anak-anak masih ada yang mengingat mengenai materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Silahkan. Pembagian kekuasaan negara dan lembaga kementerian dan non-kementerian, Bu. Wah, tepat sekali. Minggu lalu kita telah belajar mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia serta kedudukan dan fungsi lembaga kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian negara Republik Indonesia. Oke, mari kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai sendiri merupakan suatu konsep atau gagasan yang tumbuh dalam pikiran seseorang atau sebagian besar masyarakat yang tentang apa yang dipandang baik. Nah, sistem nilai dalam Pancasila sendiri itu berdasar pada 5 nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai persatuan, yang keempat adalah nilai musyawarah, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merujuk pada tujuan yang satu. Nah, nilai dalam Pancasila ini juga merupakan suatu sistem yang termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Setelah kita tadi telah membahas mengenai sistem nilai, selanjutnya kita akan membahas mengenai 2. Implementasi dari Pancasila. Nah, aktualisasi dari nilai Pancasila ini seperti yang telah Ibu jabarkan tadi terdiri dari 5 nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nah, Indonesia sebagai negara yang beragama mewajibkan warga negaranya untuk memiliki agama. Nah, nilai ketuhanan masuk ke dalam negara yang beragama tersebut. Jadi setiap warga negara wajib untuk berketuhanan, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi setiap warga negara itu wajib untuk memiliki agama. Hal tersebut yang merupakan nilai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara, kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Karena apa? Ketuhanan itu berada pada sila pertama, yang mana sila tersebut menaungi dan melindungi dari keempat sila yang ada di bawahnya. Oke, apakah anak-anak semua di sini beragama? Iya, Bu. Alhamdulillah, jika semuanya beragama ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sila yang kedua, yaitu Kemanusiaan. benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, bagaimana sih Bu implementasi dari nilai sila yang kedua ini? Oke, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sebagai manusia harus menempatkan diri sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia, yaitu makhluk Tuhan yang manusia memiliki sifat universal. Oke, jadi kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia. Artinya apa sih Bu? Oke, memanusiakan manusia artinya kita harus bersikap beradab.
kita harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia begitu. Jadi kita tidak boleh saling menghina, saling mencemooh, kita harus menjunjung tinggi hak manusia lain begitu. Selanjutnya, bagaimana sih Bu implementasi dari nilai yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia? Mungkin anak-anak sudah mulai menebak ya, karena Persatuan Indonesia itu berarti kita sebagai warga negara harus bersatu dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Terus apalagi? Cinta tanah air. Oke, cinta bangsa dan tanah air, tepat sekali. Dan masih banyak lagi implementasi dari nilai Persatuan Indonesia. Selanjutnya, nilai yang keempat yaitu musyawarah. Nah, kira-kira apa nih anak-anak implementasinya? Pemilu, Bu. Benar sekali, Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi. Nah, negara demokrasi ini merupakan salah satu wujud dari nilai musyawarah ini. Karena demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi di sini demokrasi merupakan bentuk dari nilai kemusyawarahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menginginkan negaranya menjadi negara yang adil dan makmur, yang berarti dinamis dan berkelanjutan nih. Nah, jadi mengharapkan untuk menjadi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai keadilan bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di mata negara. Begitu ya. Apakah sudah paham? Baik, jadi itulah tadi materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, tidak ada yang ingin bertanya ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke games evaluasi untuk mengetahui seberapa paham sih anak-anak mengenai materi kita hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ya game evaluasi pembelajarannya. Oke, Ibu akan membacakan petunjuk permainan terlebih dahulu. Sebelum memulai permainan, peserta didik akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim biru dan tim kuning secara acak. Jika sudah terbagi kelompok, maka peserta didik harus menentukan urutan siapa pemain pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, jadi di sini Ibu telah membagi kalian menjadi dua tim. Berikut pembagian kelompoknya. Oke, lalu kedua tim kemudian menentukan tim mana yang boleh memulai permainan terlebih dahulu. Di sini Ibu yang menentukan ya. Jadi kepada tim biru Ibu persilahkan untuk menjadi tim yang pertama bermain dan dilanjutkan oleh tim kuning. Oke, selanjutnya untuk mempermudah memahami petunjuk permainan, kita langsung membuka bidak permainannya saja ya. Oke, jadi ini merupakan bidak permainan. Di sini merupakan berbentuk kotak. Iya, yang terdiri dari 49 angka, yang di dalam angka tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Lalu juga terdapat bola tim biru dan bola tim kuning. Nah, jadi sistematika permainannya, silakan anak-anak memilih satu angka. Lalu jika sudah memilih, maka akan muncul pertanyaan. Jika anak-anak berhasil menjawab, maka bola tim dipersilahkan untuk mengisi angka tersebut. Namun jika tidak berhasil, maka bola tim tersebut tidak diperkenankan untuk mengisi angka tersebut. Apakah anak-anak sudah paham? Paham. Apakah sudah siap untuk mengikuti permainan kita hari ini? Siap. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kepada tim biru sebagai pemain pertama, Ibu persilahkan untuk memilih angka dalam bidak. 2, Bu. Oke, angka 2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan Federatif. Oke, langsung saja kita coba. Tepat sekali, selamat kepada tim biru yang berhasil mengisi bidak pertama. Oke, selanjutnya kepada tim kuning, Ibu persilahkan. 29. Oke, cukup jauh ya pemilihan angkanya, 29. Pertanyaannya, di bawah ini merupakan kementerian yang berada di bawah Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah Kementerian Kesehatan. Oke, kita coba. Tepat sekali, selamat kepada tim biru. Maaf, tim kuning yang berhasil menyusul dengan angka 29. Selanjutnya kepada tim biru, Ibu persilahkan kembali. 9. Oke, 9. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan Eksekutif. Oke, langsung saja kita coba. Tepat sekali, selamat kepada tim biru yang kembali menambah angka dengan angka 9. Kepada tim kuning jangan mau kalah, dipersilahkan. 22. Oke, 22, saling mendekati ya.
Pertanyaannya, di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu Pemuda dan olahraga. Oke, kita coba ya. Benar sekali, selamat kepada tim kuning yang berhasil menyusul dengan angka di bidak 22. Kepada tim biru, Ibu persilahkan. 17. Oke, tidak bisa diganti ya karena soal sudah terbuka. Kita lanjutkan pertanyaannya. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut kecuali ini yang tidak termasuk berarti ya. Silakan kepada tim biru untuk difikirkan. Pemerintah yang kuat dan absolut, Bu. Oke, kita coba ya. Benar sekali, selamat kepada tim biru berhasil menambah angka dengan nomor 17. Ibu juga kurang paham bagaimana strategi dari tim biru, tapi kita tunggu saja. Oke, kepada tim kuning Ibu persilakan. Oke, strateginya sudah mulai tertebak untuk tim kuning, lurus ke atas. Pertanyaan 15. Bentuk kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dalam bentuk Pembuatan UU. Oke, kita coba. Benar sekali, selamat kepada tim kuning yang berhasil menambah angka di angka 15. Kepada tim biru, Ibu persilahkan. 16. Oke, 16. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah Membentuk menteri. Oke, kita coba. Membentuk kabinet menteri. Benar sekali, selamat kepada tim biru yang berhasil menambah angka di angka 16. Kepada tim kuning, Ibu persilahkan. 8, Bu. Oke, 8. Pertanyaannya, di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada di bawah kementerian. Pemuda dan olahraga. Oke, kita coba. Tepat sekali, selamat kepada tim kuning yang berhasil menambah angka 8. Selanjutnya kepada tim biru, Ibu persilahkan. 22. Oke, 23. Pertanyaannya, di bawah ini merupakan kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah Kementerian Dalam dan luar negeri. Oke, kita coba. Tepat sekali, selamat kepada tim biru yang kembali menambah angka di angka 23. Oke, selanjutnya tim kuning. 1, Bu. 1. Oke, jadi pertanyaannya, menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan Eksekutif, Bu. Oke, kita coba. Tepat sekali, selamat kepada tim kuning yang telah berhasil mengisi angka di angka 1 sekaligus memenangkan permainan karena di sini tim kuning telah membentuk 5 angka atau 5 garis lurus. Selamat ya kepada tim kuning. Wah, terlihat sangat seru sekali ya permainan kita hari ini. Ibu ucapkan selamat kepada tim kuning dan jangan patah semangat kepada tim biru karena di lain-lain kesempatan Ibu akan menyediakan games evaluasi yang lebih seru lagi tentunya. Oke, sepertinya Ibu cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu mengingatkan kepada anak-anak bahwasanya semangat yang ada pada hari ini jangan pernah luntur hingga pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Oke, see you next time. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.